Salam kembali mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas follow up dan pengawalan terhadap kasus yang waktu itu diterima pada tanggal 21 Januari 2025. Meskipun pada tanggal 23 Januari dinyatakan vonis 1 tahun 8 bulan. Namun adanya pendampingan dan kemudian di follow up pada hari ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa dalam upaya penegakan hukum di Republik tercinta ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sepakat dari awal bahwa kita menghormati hukum yang ada dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian kita juga berharap penanganan yang ada merupakan penanganan responsif berperspektif anak demi kepentingan anak sesuai bukan hanya acuannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun kita juga memiliki hukum lain yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang apa yang telah disampaikan oleh Saudara Kapolres tadi, Kabid Propam Polda Jabar di Reskrim bagian Barat di Wijaya Praja begitu, dan kemudian tadi dikatakan baru keterangan yang luar biasa disampaikan oleh Kadif Propam Polda Jabar bahwa pertama CCTV yang berada itu di 5 titik semuanya dalam keadaan mati begitu karena alasan renovasi gedung. Kemudian yang kedua di dalam area Polres terdapat 15 CCTV namun rekaman CCTV hanya mampu merekam selama 7 hari. Dan yang terakhir hasil pengecekan recorder CCTV Satreskrim terakhir berfungsi tanggal 16 Mei 2024 pukul 15.04 WIB, dan izin kami sekedar mereminder mengingatkan kita peristiwanya terjadi 17 November 2024. CCTV berfungsi bulan Mei 2024 terakhir dan kemudian peristiwa 17 November 2024 dan BAP dilakukan pada tanggal, mohon dikoreksi jika saya salah, pada tanggal 30 November 2024 begitu ya Bu ya. Dan itu tadi kalau ada foto tadi sudah dinyatakan itu foto tanggal 3 Desember. Kita sepakat pada tanggal 21 Januari sesuai peraturan perundang-undangan yang ada bahwa pemeriksaan terhadap anak yang mengalami masalah hukum wajib hukumnya didampingi oleh orang tua sebagai wali, kemudian paling tidak ada bapasnya, ada kuasa hukum. Tidak ada kuasa hukum hadir saat mau persidangan, itu juga kita minta pertolongan kuasa hukum dari Kota Bandung, bukan orang Tasik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya melanjutkan tadi tidak sempat dibaca karena ini penting begitu. Pertama, bahwa tanggal 23 Januari adalah di mana 4 ABH dijatuhkan pidana tadi 1 tahun 8 bulan begitu. Yang menurut pandangan kami ini tidak berpegang atau belum mengacu pada Undang-Undang SPPA. Kemudian yang kedua, Majelis Hakim dalam putusannya halaman 2 menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak melakukan penahanan terhadap para anak. Padahal para anak sejak tanggal 1 Desember 2024 telah dilakukan penahanan sebagaimana tertuang dalam kutipan putusan nomor 8 Pidsus Anak 2024 PN Tasikmalaya. Ketiga, bahwa dari penetapan 21 Januari telah terungkap di ruangan ini bahwa ini kasus 2 kali untuk hal yang sama, eksepsi waktu itu diterima begitu, tapi anak kembali ditahan dengan dakwaan kedua dengan kasus yang sama, majelis hakim yang sama dan JPU yang sama. Keempat, setelah membaca salinan putusan perkara pidana nomor 1, majelis hakim memutus perkara pidana ini. Kami berpandangan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan apa-apa yang terungkap di muka persidangan secara komprehensif. Kami telah menghadirkan saksi ahli dari Universitas Mataram dan juga dari Universitas Indonesia. Kemudian putusan majelis hakim dalam analisis
bersama dengan para saksi ahli tentu saja, dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang ketika itu juga hadir. Putusan ini terindikasi didasarkan pada keterangan saksi tunggal dari korban Muhammad Taufik tanpa didukung bukti sah lainnya, di mana tidak ada bukti hasil laboratorium daktiloskopi sidik jari pada alat yang dipergunakan pembacokan. Kedua, adapun keterangan saksi verbalisan, ini kaitan dengan CCTV terakhir, itu berfungsinya Mei 2024. Menyatakan telah melihat 28 CCTV tapi tidak dihadirkan dalam persidangan, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Sangat 9 orang saksi alibi yang diajukan PH dengan alasan tidak didukung bukti lainnya, di mana pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang terindikasi sesat karena keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan di muka pengadilan adalah merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1 KUHP yang berbunyi keterangan saksi sebagai alat bukti ialah dengan adanya pihak kelompok tertentu. Sebetulnya sudah bisa ditampilkan video dan sebagainya, tapi mungkin waktunya tidak sempat. Adapun terkait proses penyidikan di kepolisian sesuai rekomendasi Komisi 3 DPR RI tanggal 21 Januari 2025, kami sudah melihat bahwa terima kasih Propam Polda Jabar sedang bekerja, terima kasih Bapak untuk memeriksa petugas kepolisian yang menangani perkara pidana. Harapan kuasa hukum saya yang mendampingi kasus ini Pak Habib, ini soal anak-anak ya, dan kita semua juga ada di dalam ikatan sumpah jabatan, bukan hanya APH yang berada di ikatan sumpah jabatan. Kami hanya berpikir kalau kejadian seperti ini terulang lagi setelah kasus Vina Cirebon, lalu bahkan satu anak ini sebetulnya ketika kejadian ada di Jakarta, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita semua sepakat pelaku kekerasan dalam hal ini khususnya kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, tangkap, adili, tapi jangan sampai salah tangkap. Ini nggak bisa didiamkan berulang kali. Ini lolos lagi Pak Habib, ini akan memicu hal lain. Saya percaya APH kita tidak takut pada kekuatan-kekuatan lain di luar peraturan perundang-undangan. Kami meminta Komisi Yudisial atas kemudian dorongan dari Komisi 3 untuk memeriksa majelis hakim tentang adanya dugaan pelanggaran etik dalam proses peradilan terhadap para anak. Kemudian kami juga memohon dukungan kementerian yang membawahi Bapas kelas 2 Garut untuk memeriksa kinerja pembimbing kemasyarakatan yang bernama Martini SHMH. Hadirnya baru tanggal 3 Desember, BAP-nya tanggal 30 November. Lalu mengakui mendampingi, padahal orang tua dipaksa untuk membaca saja 1 Desember dini hari. Kemudian yang terakhir sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, para anak tidak ditempatkan di dalam proses mengintervensi putusan pengadilan. Karena siapapun tidak bisa mengintervensi. Tapi pengalaman berharga saya dengan Pak Habib ini, kasus di Nisera ya Pak Habib. Ketika orang kecil ditindas dengan sistem hukum yang ada, kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa tidak akan diam. Kasus orang-orang kecil, bayangkan itu sampai vonis bebas. Waktu itu saya berjuang dengan Pak Habib dan teman-teman Komisi 3. Vonis bebas kasus pembunuhan. Akhirnya bisa mengungkap sampai mafia kasus di ekonomi dan sosial. Ada yang tukang jahit, ada yang tukang ngasih makan burung. Lalu kemudian tadi juga sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Kapolres, bahkan penangkapan itu di 30 Desember, kurang lebih 2 minggu setelah peristiwa, dan itu di razia umum. Lalu ajaib sekali 2 orang anak tiba-tiba mengaku membacok begitu ya. Luar biasa, luar biasa. Dan tentu saja ketika ditanya, nak siapa yang memukuli kamu, katakanlah seperti itu. Mungkin mereka juga nggak ingat dalam keadaan ketakutan. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak-anak kita.
Mungkin sekarang kita punya jabatan Bapak Ibu, tapi ya Pak juga tidak semua saudara kita itu punya jabatan. Ada saudara kita di kampung juga yang tidak punya jabatan. Ketika peristiwa ini didiamkan, tentu saya sangat menghormati. Mohon dukungan juga kepada Komisi 3 agar ada anggaran untuk CCTV bagi Kepolisian Republik Indonesia, biar CCTV bisa dihidupkan dan bisa menjadi alat bukti dipersidangkan. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini masa depan anak. Sebagian sudah tidak berani sekolah Pak Habib ya karena ada indikasi teror. Ibu ini sampai dipaksa dipersekusi untuk pindah dari kontrakannya. Dia hanya seorang penjahit, harus berhenti jahit, sekarang jualan es. Kita berada di komisi yang penuh berkah. Saya terima kasih bisa ada di sini. Terima kasih untuk kesempatan bicara panjang lebar ini. Semoga ada keadilan untuk anak-anak dan siapapun rakyat Indonesia yang menghadapi proses hukum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa yang ngomong, silakan. Ngomong.